Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nasyoida Balkis dari kelompok 3, kelas 11 IPS unggulan 1. Senang sekali bisa berada di sini dan terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk menjadi host di meeting kali ini. Hari ini kita akan menyaksikan presentasi yang akan dibawakan oleh EGD Panca Nurfian, dan saya akan dibantu oleh moderator kelompok 3, yaitu Saskia Ratu Paramita, yang akan memandu kita dari awal hingga ke pengunjung acara. Baiklah, dibanding mengulur waktu, saya serahkan acara selanjutnya kepada Saskia Ratu selaku moderator. Saskia, silakan diambil alih. Terima kasih. Baik, Nasyoida Balkis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, yang terhormat kepada Bapak Fikri Maulana Ridho selaku Wali Kelas 11 IPS Unggulan 1 dan Miss Ikriawati SPD selaku instruktur acara ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pertemuan acara ini. Hari ini topik yang akan kami sampaikan mengenai lebih dalam sisi positif dan negatif sosial media. Dan sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saskia Ratu dari kelas 11 IPS Unggulan 1, selaku perwakilan moderator dari kelompok 3. Saya akan memandu acara dari awal hingga akhir dan terima kasih kepada rekan saya Muhammad Arifan sebagai pengelola presensi digital ini dan Alsya Sanas Oktaviani yang berperan layar designer untuk acara hari ini. Sekarang saya akan membacakan susunan acara mulai dari sesi pertama, yaitu presentasi dari IGD Panca Nurfian. Beliau di Bogor 26 September 2005, bertempat di perumahan Pondok Bambu Kuning. Sekarang beliau berpendidikan di SMA Plus PGRI Cibinong. Dan sesi kedua akan diadakan sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab nanti semua hadirin dipersilakan untuk bertanya dan presenter akan menjawab. Lalu pada sesi terakhir ada penutupan acara. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara pada hari ini yang harus diikuti semua peserta selama acara berlangsung. Nah, menyalakan kamera selama acara berlangsung. Pastikan kalian tidak berbicara selama presentasi berlangsung. Ketiga, pastikan memakai background yang sudah ditentukan. Keempat, saya akan membacakan pertanyaan yang dikirimkan oleh yang dikirimkan hadirin melalui chat kolom chat dan nanti akan dijawab presenter. Baik, mari kita mulai acaranya. Sesi pertama adalah presentasi dari IGD Panca Nurfian. IGD Panca Nurfian dipersilakan untuk memulai presentasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Saskia Ratu Paramita yang telah memperkenalkan saya. Sekarang, izinkan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini yang berjudul mengenal lebih dalam sisi positif dan negatif dari sosial media. Teknologi informasi TI tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia, menembus berbagai mancanegara tanpa ada batasan-batasan wilayah yang dapat menghambatnya. Teknologi informasi TI telah memberi kemudahan terhadap umat manusia dalam hal berkomunikasi untuk memperoleh keuntungan informasi yang tidak menyulitkan. Orang dapat berkomunikasi melalui sosial media sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Misalnya, pemesanan barang-barang yang perlu dibeli. Komunikasi antar sesama manusia, baik dalam negeri maupun mancanegara, memperoleh teman-teman atau sahabat, memperoleh jodoh lewat sosial media, bahkan penipuan atau kejahatan sekalipun kerap terjadi lewat sosial media, dan lain-lain kebutuhan dalam berkomunikasi yang diinginkan. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa pengguna media sosial ini di Indonesia sudah tak terhitung jumlahnya. Di setiap kalangan seperti remaja,
orang tua, dan bahkan anak-anak SD atau TK sekalipun sudah dapat mengakses berbagai keinginan lewat sosial media. Dalam dunia akademik, untuk memperoleh bahan-bahan keilmuan sangat mudah sekali. Bisa menggunakan link dengan jurnal ilmiah, buku-buku atau buku-buku pengetahuan, makalah ilmiah, dan berbagai artikel yang ditulis oleh para ahli atau ilmuwan. Tentu bagi pelajar dan mahasiswa, kini tidak sulit lagi untuk memperoleh bahan-bahan ilmiah dalam menyelesaikan berbagai tugas akademik. Apa saja ada dan tersedia di dunia maya. Networking misalnya, baik yang positif maupun yang negatif, celakanya bagi kaum remaja dan anak-anak muda lebih suka dan senang sekali melihat konten di media sosial, melihat gambar-gambar pornografi, bahkan bisa live melalui YouTube yang banyak menyediakan adegan-adegan yang seronok atau menggiurkan. Dengan tidak terasa, kalangan anak-anak remaja, pemuda, pelajar, dan para mahasiswa yang terpengaruh terhadap adegan-adegan seksual kemudian berakibat coba-coba untuk melakukan hubungan badan antara sesama kaum remaja, laki-laki dan perempuan, tanpa harus menikah. Sebuah lembaga bernama KPAI, Commissioner Perlindungan Anak di Indonesia, telah melakukan survei ke berbagai kota besar di Indonesia, dengan menyebarkan kurang lebih sekitar 4.500 kuesioner pada tiap-tiap kota besar. Hasilnya, kurang lebih dari 65% anak-anak remaja telah melakukan hubungan seks tanpa menikah. Tentu, hal ini miris sekali, dan kurang lebih dari 90% generasi muda mudah mendapatkan link dengan situs-situs pornografi. Di satu sisi, media sosial dapat mengakses berbagai jaringan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Akan tetapi, pada sisi lain, media sosial juga dapat membawa akses negatif serta dapat merusak akhlak dan perilaku generasi muda yang sedang tumbuh, sehingga nilai-nilai etika, sosial, dan agama sudah terabaikan. Nah, baik tadi adalah gambaran umum teknologi yang berhubungan dengan sosial media. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian tentang sosial media. Apa sih sosial media ini? Dilihat dari asal katanya, yakni media mengacu pada instrumen untuk berkomunikasi, dalam hal ini adalah internet. Sedangkan sosial mengacu pada interaksi manusia dengan manusia lainnya, seperti masyarakat luas, di mana telah terjadi interaksi sosial dalam hal berkomunikasi dan informasi. Jadi, media sosial adalah sebuah instrumen interaksi sosial dalam hal berkomunikasi dan informasi. Jadi, media sosial adalah sebuah instrumen komunikasi berbasis aplikasi internet yang memungkinkan terjadinya interaksi antara sesama manusia dalam bentuk komunikasi pertukaran informasi. Media sosial adalah sebuah media online dan para pengguna media sosial dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan dapat menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, Wikipedia, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan Wikipedia merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Andrean Kaplan dan Michael Hannein dalam artikel Aris Kurniawan mendefinisikan bahwa media sosial adalah sebuah aplikasi berbasis internet yang membangun website ideologi dan teknologi dan memungkinkan penciptanya dan pertukaran user-generated content. Menurut para ahli, kata Chris Garrett merupakan media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antar orang dengan satu sama lain dan memiliki kepentingan yang sama. Menurut Sandeker, bahasa media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan antara satu sama lain. Marogini Kaliman juga menjelaskan bahwa media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan Anda untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Lisa Bayer juga mendefinisikan bahwa media sosial sebagai bentuk hubungan masyarakat public relationship yang paling transparan, menarik, interaktif saat ini. Dengan media sosial, semua pelaku sosial dapat ikut berpartisipasi dalam menciptakan, membagikan, dalam menerima informasi dalam bentuk blog, website, jejaring sosial, forum, dan lain sebagainya. Informasi yang disampaikan melalui media sosial tidak hanya berlaku untuk satu orang atau satu ciutan saja, akan tetapi berlaku untuk semua orang sebagai pengguna media sosial. Kemudian yang menjadi trending topik di Twitter misalnya.
dalam waktu singkat bisa tersebar ke semua lintas negara dan mendapatkan ribuan bahkan jutaan tanggapan dari pengguna media sosial. Jadi pakar komunikasi.com menjelaskan bahwa kehadiran media sosial di Indonesia cukup berpengaruh terhadap sistem komunikasi di Indonesia. Bukan hal yang aneh, mengingat pengguna internet di Indonesia pada tahun 2011 adalah sebanyak 50 juta orang, yang menjadikan Indonesia sebagai pengguna internet terbesar ketiga di dunia. Dari jumlah itu, hampir 80%-nya, yaitu sekitar 46,6 jiwa, adalah pengguna jejaring sosial, seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Peran media sosial dalam komunikasi massa di Indonesia sangat kentara. Media sosial seringkali digunakan dan dijadikan media komunikasi politik dalam mempengaruhi opini publik. Misalnya, untuk memenangkan kandidat calon pejabat pemerintah seperti presiden, gubernur, bupati, ataupun wali kota, bahkan media sosial atau internet dapat digunakan untuk kampanye hitam, black campaign, dalam menjatuhkan karir dan martabat seseorang. Kali kita akan membahas tentang berbagai jenis-jenis media sosial. Nah, bisa dilihat dari PPT-nya, teknologi media sosial atau medsos mengambil bentuk-bentuk termasuk majalah forum internet, blog sosial, microblogging, Wikipedia, podcast, ataupun gambar, video, rating, dan bookmark sosial dengan menerapkan satu set teori di bidang riset media. Nah, di situ ada kehadiran sosial, kekayaan media, dan proses sosial seperti self-presentasi atau self-discourse. Kaplan dan Heinlein menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel mereka yang berjudul Business Horizon. Diterbitkan pada tahun 2010, menurutnya ada 6 jenis media sosial antara lain. Apa aja sih? Yang pertama itu ada proyek kolaborasi. Situs ini memungkinkan pengguna untuk dapat mengubah, menambah, atau menghapus sedikit konten yang tersedia di website ini. Contohnya adalah Wikipedia. Yang kedua, blog dan microblog adalah pengguna bebas untuk mengekspresikan sesuatu dalam blog ini, seperti ventilasi atau mengkritik kebijakan pemerintah, misalnya Twitter, Instagram, dan lain-lain. Konten pengguna situs ini adalah pengguna mengklik setiap saham-saham media seperti video Facebook, gambar, dan lain-lain. Situs jejaring sosial misalnya adalah YouTube, TikTok, Live, dan lain-lain. Yang keempat, situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan yang lain. Dan biasanya bisa digunakan untuk berkomunikasi informasi pribadi yang bisa menjadi seperti foto-foto. Contoh adalah Facebook, Instagram, Line, Twitter, WhatsApp, KakaoTalk, dan lain-lain. Yang kelima itu adalah virtual game world, di mana dunia maya lingkungan 3D merefleksikan dan pengguna bisa datang dalam bentuk yang diinginkan dan berinteraksi dengan orang lain baik di dunia nyata maupun untuk dunia game. Yang keenam itu adalah virtual social world, virtual dunia di mana pengguna merasa hidup di dunia maya seperti virtual game, berinteraksi dengan orang lain, namun di dunia virtual lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan seperti second life atau kehidupan kedua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari sosial media. Ada dua aspek media sosial yang mempengaruhi manusia, yaitu antara yang positif dan yang negatif. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih dominan mempengaruhi para pengguna media sosial, apakah ke arah yang lebih dominan negatif atau ke arah yang lebih positif? Belum ada penelitian dalam ini, namun dalam konteks ini, akan dikemukakan hal-hal negatif dan positif dari media sosial itu sendiri. Dampak positifnya adalah, yang pertama itu dapat mempererat hubungan silaturahmi dan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dapat menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat sosial media. Yang ketiga, dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan kerja, ataupun mengenai beasiswa dan lain-lain. Yang keempat, menyediakan ruang untuk berperan positif seperti komunikasi dengan para tokoh, agama, ulama, ataupun motivator. Yang kelima itu mengakrabkan hubungan pertemanan komunikasi untuk pertemuan, rapat-rapat, atau social gathering. Adapun juga dampak negatifnya adalah yang pertama itu pada anak-anak dan usia
usia remaja menjadi malas belajar karena lebih banyak berkomunikasi di dunia maya, khususnya masalah game online atau melihat film-film lewat YouTube atau lain-lainnya. Yang kedua, situs jejaring sosial akan membuat kaum remaja dan anak-anak lebih mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, dari segi bahasa, tidak ada aturan bahasa dalam jejaring sosial, sehingga bagi anak-anak dan remaja bisa menggunakan bahasa seenaknya seperti apa yang didapat dari media sosial. Yang keempat, situs jejaring sosial adalah lahan subur bagi predator atau pemangsa pedofilia atau menyukai anak-anak untuk melakukan kejahatan. Yang kelima, pornografi telah merajalela di media sosial atau internet, sehingga kaum remaja banyak yang terpengaruh karenanya. Karena gara-gara habis nonton film porno di media sosial, kemudian remaja berhubungan seks sesamanya. Keenam, media sosial dan internet telah dijadikan modus atau penipuan bagi kaum penjahat yang mengambil berbagai macam keuntungan material. Hal ini sudah banyak sekali terjadi di dunia maya. Yang ketujuh, banyak adegan-adegan seksual yang menggiurkan para pengguna media sosial secara bebas dan leluasa. Yang kedelapan, menjadikan seseorang individualistik dan acuh kepada orang lain. Yang kesembilan, terjadinya cyberbullying dan cybercrimes. Yang kesepuluh, maraknya kejahatan yang berasal dari media sosial. Yang ke-11, mengganggu hubungan natar pasangan dan menimbulkan banyak kecemburuan karena pasangannya berhubungan dengan yang lain lewat sosial media. Yang ke-12, menimbulkan kecanduan atau sifat candu, tidak ingat waktu, apalagi mau ingat soal lima waktu, jadi terabaikan. Ke-13, dapat menciptakan identitas baru dalam hal perilaku yang tidak sesuai dengan identitas diri, yakni perilaku liberalis. Banyak menciptakan rekayasa hoax atau berita bohong. Yang ke-15, pencurian dan penyalahgunaan data seperti foto, dokumen, dan lain-lain. Yang ke-16, pemborosan terhadap uang tanpa disadari untuk kepentingan medsos atau media sosial dan internet. Yang ke-17, mempermudah penyebaran virus, misalnya dengan membuat konten berisi link menuju laman tertentu yang disisipi oleh virus. Itu banyak sekali modus seperti itu. Yang ke-18, bagi yang sudah kecanduan, kesehatannya akan menurun karena penggunaan waktu tanpa batas hingga larut malam. Ke-19, kewajiban terhadap agama dilalaikan. Demikian waktu-waktu belajar bagi para pelajar dan mahasiswa jadi terabaikan. Yang ke-20, pola pikir akan mengalami perubahan ke arah negatif, bukan kepada yang positif. Ke-21, terjadi stres dan cenderung tertekan, banyak curhat ke orang lain, emosional, dan banyak membuat kata-kata kotor tidak senonoh. Ke-22, waktu yang sangat berharga menjadi sia-sia. Mestinya, aktivitas yang bermanfaat menjadi terabaikan. Ke-23, mengganggu konsentrasi dalam sebuah permasalahan atau acara-acara ritual. Betapa tidak, orang-orang yang sudah kecanduan medsos, meskipun dalam masjid, dalam suasana ibadah, itu tidak mendengarkan khotib sedang berkhutbah. Akan tetapi, dia mendengarkan asik dengan medsos HP. Begitu juga dalam acara-acara diskusi, seremonial, seminar, dan lain-lainnya. Orang yang sudah kecanduan medsos lebih suka mengarahkan kepada pandangannya yang ada di HP dan pikirannya kepada media sosial yang ada dalam HP-nya, ketimbang mendengarkan acara-acara yang penting sedang berlangsung. Yang terakhir, ayat ke-24, media sosial juga bisa dijadikan ajang ujaran kebencian. Banyak sekali tuh yang kayak gitu. Terhadap seseorang, bahkan penistaan agama sekalipun ada. Hal ini sudah terjadi dan kemudian menjadi urusan hukum. Oke, dari yang tadi saya sebutkan, ada satu contoh kasus menarik, yaitu Blue Hole Challenge. Sejumlah laporan yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa sejumlah remaja labil diajak untuk mengakhiri hidupnya dengan mengikuti serangkaian tantangan. Di Rusia, kematian sejumlah remaja dikaitkan dengan Blue Hole Challenge atau tantangan paus biru. Walau laporan ini belum bisa dikonfirmasi pasti, dalam permainan ini, para remaja diajak menyelesaikan sejumlah tantangan dalam waktu 50 hari. Tantangan ini secara bertahap menjadi lebih berbahaya dan terus berbahaya hingga para pesertanya diminta untuk mengakhiri hidupnya. Muncul kekhawatiran bahwa ide ini menyebar ke seluruh dunia melalui media sosial. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu sih Blue Hole Challenge ini. Ada sejumlah pendapat yang berbeda tentang asal-muasal Blue Hole Challenge ini. Tetapi banyak orang percaya bahwa nama itu diambil dari perilaku sejumlah paus biru yang sengaja mendamparkan dirinya
mereka ke pinggir pantai, menyebabkan mereka mati. Namun, ini kemudian digunakan oleh kelompok yang diduga melakukan tekanan pada remaja untuk melakukan bunuh diri. Permainan cukup sederhana. Ada seorang kuarter yang akan memberikan 50 tugas pada para peserta selama 50 hari. Jenis tantangan yang diberikan meningkat dari menonton video kekerasan atau film horor ke sesuatu yang lebih mengerikan, bahkan seruan untuk bunuh diri. Sayangnya, cukup lazim bagi remaja untuk tertarik pada kelompok dunia maya, yang pada akhirnya berdampak merugikan pada kesehatan mental mereka. Kelompok daring yang terkait dengan Blue Hell dilaporkan memiliki ribuan anggota dan pelanggan di Facebook dan YouTube, dan nama ini sudah muncul di berbagai negara seperti Rusia, Ukraina, Spanyol, Portugal, dan Inggris. Haruskah kita khawatir? Meskipun pihak berwenang di Rusia melaporkan tengah menyelidiki hubungan antara kasus bunuh diri sejumlah remaja dan kelompok penekan di dunia maya, belum ada laporan yang bisa dilakukan bahwa kejadian itu terkait dengan Blue Hole Challenge. Apa yang dicari polisi dalam penyelidikan ini adalah percakapan sebelumnya antara korban dan pengguna media sosial yang mungkin memiliki pengaruh terhadap tindakan yang dilakukan. Ada juga laporan tentang kasus bunuh diri yang sedang diselidiki di Ukraina, Kazakhstan, Rusia, dan Kirgistan dengan fokus pada kaitannya dengan kelompok penekan di internet. Bagaimana kita bisa mengenali gejalanya? Oke. Jadi lembaga pemerhati anak di Inggris seperti NSPCC ini memberikan arahan bagaimana mendeteksi online grooming ketika remaja mulai membangun koneksi emosional dengan kelompok dunia maya dan bagaimana mencegah kejadian buruk itu terjadi. Ada sejumlah gejala tetapi tidak selalu nyata karena para pelaku terlatih untuk bertindak hati-hati untuk mencegah agar tindakan mereka tidak diketahui. Nah, saya akan menyebutkan beberapa gejala itu antara lain adalah yang pertama, menjadikan tertutup, terutama tentang apa yang mereka lakukan di dunia maya. Yang kedua itu menghabiskan banyak waktu di internet dan media sosial. Yang ketiga, menarik diri atau marah setelah menggunakan internet atau mengirim pesan teks. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Jika kita dihubungi oleh seseorang atau oknum yang tidak dikenal, apalagi menanyakan data atau hal pribadi lainnya, lebih baik jangan dibalas. Kalaupun bisa diblokir dan segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, baik, bisa kita lihat sekarang efek negatif media sosial yang dikemukakan sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa efek negatif media sosial lebih dominan ketimbang efek positif dari media sosial. Namun, banyak orang yang tidak merasa bahwa media sosial memiliki efek negatif lebih besar ketimbang efek positifnya. Karena itu, sebaiknya bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum hendaknya dapat menggunakan media sosial ke arah yang lebih positif, serta mampu mengendalikan dirinya untuk tidak terbawa arus waktu yang dapat menghilangkan pekerjaan yang harus dikerjakan di kantor ataupun di rumah, atau pembelajaran, tugas-tugas kuliah, sekolah yang harus diselesaikan. Nah, saya akan membacakan gimana sih cara mencegah efek negatif dari media sosial ini. Untuk mencegah efek negatif dalam media sosial, pertama, kita harus memahami etika komunikasi di internet. Pastikan jika kita membuka link dalam konten situs tertentu, maka situs tersebut bukan situs negatif atau situs-situs pornografi atau situs-situs yang berunsur negatif. Yang kedua, membatasi arus informasi yang negatif dan lebih banyak arus informasi yang positif. Ketiga, manajemen komunikasi dalam sosial media harus diatur dengan baik, tidak menggunakan seluruh waktu, kecuali dalam hal pembuatan tugas makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertai dengan perguruan tinggi atau universitas. Keempat, kepada orang tua, guru, dan para dosen agar dapat memberi pembekalan kepada anak-anaknya. Kaum remaja, pelajar, dan mahasiswa agar dapat memahami efek dan akibat negatif dari media sosial. Yang kelima, pembekalan ajaran agama harus banyak diutamakan dalam membimbing nilai kerohanian atau spiritual agar dapat memilah dan memilih hal-hal yang negatif dan positif, mana yang lebih bermanfaat untuk kehidupan dan mana yang tidak.
Keenam, mampu mengontrol diri dalam waktu yang dapat dalam waktu yang mengendalikan diri dari pengaruh negatif yang ada di media sosial. Nah, itu saja dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, sekarang saya kembalikan acara ini kepada Ananda Saskia Ratu Paramita, kepada Saskia untuk mengambil alih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Alfian atas presentasi yang berjudul mengenal lebih dalam negatif media sosial. Isi dari topik sangatlah menarik untuk didengar, maka dari itu izinkan saya hari ini ke sesi yang kedua, yaitu sesi silakan untuk para hadirin yang ingin bertanya di kolom komentar atau ingin bertanya langsung. Silakan yang ingin bertanya. Baik. Untuk Pak Tio, silakan. Oke, terima kasih. Oke, saya mau nanya dong, kalau menurut presenter ya, gitu apa? Menurut kamu yang salah itu teknologinya? Ini kan sosial media saya sebut teknologi ya. Yang salah itu teknologinya atau manusia yang menggunakan teknologi itu, terus atau manusia yang menggunakan teknologi? Itu deh pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak Tio. Jadi, yang salah itu adalah manusia yang menggunakannya. Karena teknologi itu diciptakan untuk mempermudah, yang dimana apa saja bisa masuk dan apa saja bisa kita lihat atau kita cari. Nah, demikian itu manusia yang salah karena tidak bisa memilah mana yang positif dan mana yang negatif. Apakah sudah jelas, Pak Tio? Ya, itu betul banget ya, gitu. Di sini saya mau kasih quote nih, apa dalam bahasa Inggris. Mumpung ada guru bahasa Inggris saya di sini. Ya, Mem ya. Ini nilai plus ya, Mem. Jadi quote-nya sih simple ya, gitu. Apa new technology is not good or evil in and of itself. It's all about how people choose to use it. Jadi ya itu bisa dibilang bahwa ya tergantung kita itu yang menggunakan. Teknologi nggak pernah salah, tapi kita yang menggunakan. Entah itu kita mau buat dampak negatif dan positifnya ya kita yang menentukan. Jadi gunakan teknologi secara bijak, manfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mengembangkan diri kalian masing-masing. Itu sih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Naila Ayu. Saya mau bertanya apakah ada tips untuk mengurangi media sosial. Untuk presenter, ditolong. Baik, terima kasih Naila Ayu atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan baru yang tidak menggunakan gadget seperti main bola, atau bermain sepeda, main bersama teman di sekitar rumah, berbincang dengan keluarga, membuat kerajinan, memasak, dan masih banyak lagi. Baik, Nayu, apakah sudah puas dengan jawaban dari presenter? Sudah, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Raffi Kamal, kelompok 1. Ingin bertanya kenapa remaja lebih mudah terhasut oleh hal-hal pada media sosial seperti hoax atau seperti Blue Whale Challenge yang tadi disebutkan. Tolong presenter dijawab. Nah, jadi
cara mencegah gimana anak muda itu tidak terhasut oleh hal-hal hoax adalah pastikan jejaknya itu apakah asli atau bukan, dan dia itu menipu atau enggak. Sebagai yang kedua, jangan mudah tergiur dengan tawaran yang murah. Jadi menurut saya, gimana cara remaja untuk tidak terhasut atau tidak mengikuti acara seperti Blue Halters ini dengan cara ya tidak untuk ikut campur dengan urusan-urusan seperti itu, apalagi percaya dengan hal-hal yang seharusnya tidak kita percayai gitu. Akmal, apakah jawabannya sudah memuaskan dari presenter? Terima kasih. Tapi nama saya Akmal ya, bukan Raffi Kamal. Maaf, salah. Pertanyaan selanjutnya dari Raffi Kamal. Ingin bertanya bagaimana cara mencegah terjadinya penipuan di media sosial. Silakan untuk presenter. Oke, yang pertama kita harus memastikan rekam jejak si penjual. Apakah si penjual pernah menipu atau pernah menipu orang lain? Apakah rating tokonya buruk dan sebagainya. Yang kedua, jangan mudah tergiur dengan tawaran yang murah atau harga barang yang murah. Yang ketiga, jangan mudah memberi informasi penting, selanjutnya tidak asal memasang aplikasi. Intinya, kita harus waspada penipuan di media sosial, karena itu banyak sekali terjadi di dunia ini, di dunia online. Raffi Kamal, apakah sudah puas dengan jawaban presenter? Baik, cukup. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fikri Maulana. Izin tanya bagaimana peran Pancasila dalam mengatasi dampak negatif media sosial. Silahkan presenter untuk menjawab. Oke, jadi peran Pancasila ini adalah kita harus menjadi landasan pikiran kita. Jadi dalam menggunakan Pancasila, kita harus mengutamakan apa itu Pancasila, seperti kayak kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kemanusiaan. Jadi kita harus lebih memperhatikan Pancasila, karena Pancasila adalah ideologi negara kita kan. Nah, saya ada contohnya juga nih. Seperti contohnya di sila kedua, kita harus menjadi manusia yang beradab, berakal. Jadi kita tahu mana yang baik dan tahu mana yang buruk. Baik, Pak Fikri, apakah sudah dengan jawaban dari presenter? Sudah cukup. Sudah. Sudah, Pak. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Syauki Firdaus. Selain belajar dan bersosialisasi, apakah manfaat lain dari media sosial? Silakan presenter menjawab. Oke, terima kasih kepada Ahmad Syauki. Banyak sekali manfaat dari media sosial. Saya akan menyebutkan beberapa contohnya. Yang pertama, ada toko online. Mereka para penjual akan sulit untuk berjualan secara langsung pada masa pandemi ini kan. Lalu solusinya apa? Ya berjualan di media sosial. Dan biasanya di media sosial ini banyak keuntungan yang diperoleh akan lebih banyak karena sekarang semua orang berdiam diri di rumah dan takut untuk beraktivitas di luar. Yang kedua adalah mengunggah konten-konten video yang bermanfaat seperti tips, bernyanyi, menari, dan masih banyak lagi. Jika sudah banyak yang mengetahui akun kita, maka dari itulah kita bisa mendapat uang sedikit-sedikit dari endorse maupun jumlah like dari penonton. Dan masih banyak lagi manfaat dari media sosial. Oke, apakah sudah puas dengan jawaban presenter? Sangat jelas, terima kasih, Mbak Presenter.
Pertanyaan selanjutnya dari Bunga Azia, kelompok 2. Izin bertanya, menurut presenter, apakah UU ITE di Indonesia harus diperketat? Silakan presenter untuk menjawab. Oke, terima kasih kepada Bunga Azelia untuk pertanyaannya yang sangat menarik. Jadi, menurut saya, memang harus diperketat agar mengurangi masalah-masalah yang tadi ada pada media sosial. Namun begitu pula kesadaran diri kita masing-masing dan bagaimana kita menyikapi hal-hal negatif pada media sosial. Jika kita mengikuti atau mencontoh yang tidak baik, maka apa bedanya dengan orang-orang jahat yang ada di luar sana? Jadi, seperti yang saya bilang tadi, UU ITE harus diperketat beriringan dengan kebinaan kita saat menggunakan media sosial. Kepada Bunga, apakah sudah puas dengan jawaban dari presenter? Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih. Pak dong, mau nanya dong. Iya Pak, silakan Pak. Oke, Tanya. terima kasih atas kesempatan dan peluangnya Pak Tio, Mem Ike, Pak Fikri, dan anak sekalian. Baik, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan ya, mungkin ini Bapak menambahkan saja ya, artinya menambahkan pertanyaan gitu ya. Baik, ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama mungkin terkait gini, zaman sekarang kan mungkin kita katakan memang sudah zamannya ya teknologi itu ya, tadi kata Pak Tio itu kan tergantung manusianya berarti ya. Cuma terkadang dengan teknologi yang kita gunakan, terutama anak-anak muda, karena suka lupa dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan lebih utama gitu. Terkadang mereka asik main game, tapi kadang merupakan kewajiban bantu orang tua, mungkin melaksanakan kewajiban sholatnya, ibadahnya gitu seperti itu. Nah mungkin gini, apakah ada kiat-kiat yang mungkin bisa membatasi kita agar kita di samping kita pandai menggunakan gadget, namun tidak melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan kita, kepada orang tua, ataupun kewajiban bersosial kepada masyarakat secara langsung gitu ya. Tidak mengandalkan teknologi senantiasa. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, tadi mungkin undang-undang IT. Kalau kita lihat undang-undang IT dibuat sudah sangat luar biasa ya. Tapi kok kenapa sih sampai dengan saat ini gitu ya, kok masih ada aja orang-orang yang menggunakan teknologi itu ya tadi, artinya untuk hal-hal yang mungkin sifatnya mungkin mencemooh orang lain. Apakah memang tadi mungkin kalau memang harus diperketat seperti itu, dan kemudian apakah memang hukumannya yang memang belum keras atau seperti apa gitu? Kenapa orang masih senantiasa masih menganggap walaupun ada undang-undang tetap aja melakukan pelanggaran dalam IT tersebut. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak. Kepada presenter untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama itu kita bisa mencegah diri untuk tidak kecanduan pada teknologi. Mungkin kayak banyak banget sekarang orang yang kecanduan teknologi hingga merupakan kewajibannya mereka. Tapi saya sarankan untuk membatasi diri untuk melakukan atau menggunakan teknologi seperti misalkan menggunakan waktu atau menggunakan pembatasan-pembatasan lainnya untuk biar nggak main HP terlalu lama. Dan yang kedua, makanya kesadaran orang-orang masing-masing ini dan kebijakan kita dalam menggunakan sosial media itu masih kurang banget. Jadi kita harus bisa membiasakan diri untuk membuka gimana sih yang baik dan benar agar tidak melakukan pelanggaran terhadap UU ITE ini. Baik Pak, apakah sudah puas dengan jawaban presenter? Sebenarnya sih belum puas, mungkin dalam sesi dan gelombang yang lain, insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Panca, terima kasih semuanya. Sama-sama Bapak. Ya, terima kasih Pak. Saya dong sedikit menambahkan jawaban dari presenter. Miss Ika dulu apa? Enggak, saya mau nambahin doang, nggak nanya. Iya, Gitu. Jadi gini, Pak Ustadz, Aman. Kalau menurut saya Pak, yang pertama
di situ sebenarnya peran penting dari orang tua dan guru ya Pak, gitu apa untuk membimbing apalagi generasi muda gitu. Kalau untuk yang tua-tua mungkin saya kurang paham juga tuh gimana cara membimbingnya. Mungkin kalau untuk yang muda-muda itulah peran, mohon maaf Mem ya, Pak Aman ya. Mungkin kalau yang muda-muda itu bisa dibimbing dari, ya itu saya bilang, pentingnya peran orang tua dan guru gitu. Nah terus yang kedua, kalau menurut saya hukum di Indonesia itu bukan harus diperketat, tapi harus ditinjau kembali dan direvisi gitu. Karena masih belum, menurut saya masih belum jelas ya gitu. Tujuannya itu untuk siapa dan apa. Jadi menurut saya sih yang ini harus ditinjau kembali, bukan diperketat gitu sih Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Tia, benar ya. Jadi orang tua dan guru ya, subhanallah. Terima kasih Pak. Miss Ika, silakan bertanya Pak. Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kalau ada yang bilang tua, saya sih nggak ngerasa ya. Mungkin itu paman aja. Pertanyaan saya, untuk presenter. Tadi di bagian presentasinya itu ada bagian yang cukup mengerikan buat saya, yaitu adalah dampak negatifnya itu ada 24 disebutkan. Ada 24 dampak negatif. Nah, pertanyaan saya adalah jika kita mengetahui bahwa teman kita, terlebih kalian di usia remaja, yang cenderung melakukan hal-hal negatif dengan teknologi yang mereka miliki atau teknologi yang mereka kuasai, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Miss. Untuk presentasi silakan dijawab. Nah, mungkin kita bisa tegasin kembali atau saya punya beberapa tambahan lagi. Jadi ada 3 faktor kenapa remaja lebih mudah terhasut. Pertama, faktor biologis. Ahli pelatihannya. Iya. Bisa merupakan berupa genetik dan perubahan hormonal pada usia remaja. Kedua, faktor psikologis juga mempengaruhinya. Contoh, kalau ada jarumnya kagak ini tosoknya dia dulu. Karena seseorang memandang sesuatu dirinya, kejadian yang terjadi pada dirinya bersifat positif atau cenderung negatif. Yang ketiga, faktor sosial yang muncul dari lingkungannya, teman-teman sebayanya, keluarganya, masyarakatnya, budayanya, atau kondisi negara yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga muncul masalah atau gangguan kejiwaan. Pada usia remaja, secara alami lingkungan sangat berpengaruh bagi mereka, terutama teman-teman sebaya, orang-orang yang dianggap idola atau panutan pun juga bisa. Secara kognitif sebetulnya di usia remaja akhir, yakni sekitar 17-18 tahun, remaja sudah mampu berpikir logis tentang konsekuensinya dan tindakan yang dilakukannya. Untuk itu, dukungan yang sifatnya positif dari orang-orang di sekitar remaja sangat berperan dalam pembentukan pribadi anak tersebut. Biasanya mereka akan tertutup dan susah untuk membagi ceritanya. Jadi pelajaran untuk kita semua, jika ada teman kalian yang ingin bercerita, maka dengarkanlah. Mereka hanya butuh teman untuk mendengarkan cerita mereka. Jika kita tidak bisa memberi solusi, maka berilah solusi. Jika kita kebingungan memberi solusi, maka cukup dengarkan saja. Dengan seperti itu, mereka akan sangat terbantu. Baik, Miss Ika, apakah sudah puas dengan jawaban presenter? Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mengingat kembali untuk jangan lupa absen ya. Apa ada yang mau ngasih pengalaman? Alsya mungkin? Oke, jadi di sini saya mau ngasih pengalaman saya saat bermain media sosial. Jadi, waktu itu kalau nggak salah kelas 7, saya pernah secara tiba-tiba di DM oleh oknum yang tidak dikenal, dikirimkan foto kelamin pria secara tiba-tiba.
Ya, mungkin untuk beberapa orang akan membuat orangnya traumatis, namun untungnya saya berada di sekitar teman-teman, jadi teman-teman saya juga membantu saya dalam hal tersebut. Gitu aja sih. Mungkin ada lagi cerita yang lebih menarik. Terima kasih Alsya sudah memberikan pengalaman. Kayaknya Akmal juga pernah tuh. Akmal Akmal mungkin yang Akmal. Akmal yang ngirim, Akmal, Pak. Akmal. Akmal yang ngirim. Saya yang ngirim, saya aja nggak tahu dia. Saya nggak baru kenal aja, baru masuk ini kelas Akmal, 11. Saya tuh polos, Miss. Meragukan lu polos. Nah, Oh baik. iya. Ini saya pernah, saya ada. Jadi Coba saya cerita Mal. jadi ini ada guru. Jangan itu Mbak, jangan. Privasi itu jangan. Lu Itu konsulnya ke guru BK aja, Mbak. ya, Oh, itu pokoknya privasi mah. guru nggak cuman bagiannya aja kan nggak sebut nama. Jadi ada guru dulu, pokoknya dia ujung-ujungnya ngomong kayak I love you gitu, Miss. Saya nggak tahu reaksinya gimana. Soalnya gurunya cowok. Sampai sekarang nggak, Mbak? Mungkin bercandanya emang kayak gitu kali ya. Mungkin Jadi saya agak murid ilfil Mal. gitu. Habis itu saya disuruh bilang I love you balik, Miss. Udahlah. Astaga, mahal. Baik, jika ada yang ingin bertanya lagi, saya akan menyimpulkan. Kesimpulannya adalah kita sebaiknya lebih bijak menggunakan media sosial. Pada dasarnya semua itu dari diri kita sendiri. Dan saat inilah peran orang tua sangat dibutuhkan bagi yang masih di bawah umur yang bermain sosial media. Tua harus memantau agar anaknya tidak mengambil jalannya. Terima kasih untuk semua yang sudah bertanya. Sangat disayangkan waktu kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Fikri Maulana Ridho selaku Wali Kelas 11 IPS 1, Miss Ika Yuniawati selaku instruktur acara ini, dan hadirin yang telah menyaksikan presentasi dari awal hingga akhir acara. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada host. Untuk Najwa Aida Balkis dipersilakan kembali untuk menutup acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Saskia sudah membantu saya untuk memandu dari awal hingga pengunjung acara. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk mengisi link absen yang ada di chat box. Selanjutnya kami akan mendokumentasikan meeting hari ini. Kepada Gifran, silakan untuk mendokumentasikan. Saya bikin ganteng dulu ya. Pak Yanwar, tolong rambutnya jangan diacak-acak. Foto dulu, Pak. Ya, foto dulu ya. Oke, foto dulu. Sudah ganteng belum? Hitam banget kayaknya. Ya, sudah Pak. Kalau semuanya juga senyum. Ya, 1, 2, 3. Nggak kerasa. Oke, slide 2. Siap, slide 2. 1, tapi semuanya tetap senyum ya. 1, 2, 3. Wah. Sudah. Terima kasih Gifran, dan juga terima kasih untuk semuanya yang sudah memperhatikan presentasi dengan baik. Saya minta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, cukup untuk hari ini. Saya Najwa selaku host mengakhiri acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Alhamdulillah sudah selesai kelompok 3 penugasan PPT-nya. Berarti tinggal dikumpul-kumpul data aja ya, dikumpul-kumpul video, flyer dan lain-lainnya. Kita evaluasi dulu sebentar. Secara keseluruhan sudah lebih tenang,
lebih tertata. Materinya juga banyak, luas banget, padat, bagus. Host presenter juga sudah melakukan tugas dengan baik. Hanya saja sedikit oh iya, presentasinya bagus, tidak terlalu banyak tulisan, di awal-awal lebih banyak gambar dan improvisasi, juga menjelaskannya juga sudah cukup bagus. Hanya saja mungkin karena tadi udah panjang, tanya jawabnya juga banyak, lupa di akhirnya bahwa moderator harus mempersilahkan presenter membuat closing statement dan moderator juga harus menyimpulkan acara. Ya, lupa ya? Iya, menyimpulkan acara udah, tapi yang panjangnya yang presenternya belum ya? Iya, ya. Mungkin itu aja, nanti mengingatkan lagi kelompok-kelompok yang lain di akhir acara moderator mempersilahkan presenter untuk memberikan closing statement, lalu setelah itu baru moderator membuat kesimpulan jalannya webinar. Itu saja evaluasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Pak Fikri atau yang lainnya? Ya Bu, saya ingin menambahkan aja. Mungkin tadi kan karena banyaknya pertanyaan yang ada, mungkin sebaiknya ada yang bertugas sebagai timekeeper, Bu. Bertugas sebagai timekeeper agar misalkan bisa mengingatkan baik itu moderator maupun presenternya agar mengingatkan bahwa paling tidak ada yang bertugas untuk mengingatkan sampai mana waktu yang tersisa. Ada lagi? Pak Yanwar mau kasih masukan? Ya, udah ujungnya. Ya, baru masuk sudah selesai ya memang. Masih ada satu kelompok lagi Pak, boleh bergabung, sudah di-share linknya di grup guru. Oh iya, siap. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk kelompok 3 yang sudah selesai. Udah tenang ya, udah bisa tidur nyenyak nanti malam, udah selesai. Oke, berikutnya kita akan langsung masuk ya, karena waktunya sisa 3 menit lagi untuk kelompok 4.